Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama kalinya, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah yang telah menurunkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat melakukan tugas UTS ini dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang pertama, perkenalkan, saya mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Institut Agama Islam Bani Fatah Jombang bersama Fatihatuz Zahra semester 4, yang mana pada pagi hari ini akan menjelaskan sedikit tentang kajian stilistika Al-Quran mengenai surat Al-Baqarah ayat 285, yang mana pada surat ini adalah surat atau ayat yang sering kita gunakan atau lafalkan sehari-hari sebagai salah satu wirid dalam tahlil. Pertama, saya akan membacakan beberapa ayat sebelum dan sesudah ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati' wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada'i an tadulla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra wala ya'bas syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih dalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa 'alaykum junahun alla taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum wa la yudarra katibun wa la shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kula maknani ayat 285 mawon, yaitu amana rasulu bima unzila ilaihi ila akhirih. Amana wis iman sapa ar-rasul rasul bima kelawan perkara unzila kang wis den turunake ilaihi apa ma ilaihi marang rasul mirwabihi saking pangeran rasul wal mukminuna lan pira-pira mukmin. Kulun utawi saben-saben amanah kang iman sapa kulun billahi kedua Allah wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Allah wa kutubihi lan pira-pira kitab Allah wa rusulihi lan pira-pira rasul Allah. Kula nufarriqu ora misah-misah sapa kita baina ahadin ing dalem antarane wong suci mirwasulihi saking pira-pira utusane Allah. Wa qalu lan ngucap sami'na mireng sapa kita wa ata'na lan taat sapa kita ghufranaka ampunane panjenengan Rabbana duh Gusti kita wa ilaika lan iku tetep ing atase panjenengan Allah al-masiru utawi nggon manggon nggon bali. Kemudian setelah ini akan saya jelaskan bagaimana pandangan tafsir Ibnu Katsir dan tafsir At-Tabari dalam memandang ayat ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya qauluhu ta'ala amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun tadi merupakan ikhbarun anin nabi bidzalika, yaitu dawuh kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih itu merupakan pemberitahuan tentang Nabi bahwasanya Nabi itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi, yakni Al-Quran Al-Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Setelah itu qauluhu wal mu'minuna, lafaz al-mu'minuna merupakan atfun ala rasuli thumma akhbaru alal jami'i. Al-mu'minuna ini ditarkifi atau menjadi atof atau diatofkan ataupun disambungkan kepada lafaz ar-rasul. Lafaz ini kemudian Allah menggambarkan dalam kata al-mu'minun ini terkandung iman kepada siapa saja. Jadi di dalam lafaz al-mu'minun ini terkandung iman kepada siapa saja, bukan hanya iman kepada Allah saja, namun juga iman kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, juga malaikat-malaikat Allah. Hal ini dijelaskan pada kalimat setelahnya, yaitu berupa faqala kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Bahwasanya semua beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasulnya. Kemudian juga dijelaskan bahwasanya fal mu'minuna yu'minuna bi annallaha wahidun ahadun la ilaha ghairuhu wala rabba siwahu. Dan di sini juga dijelaskan bahwasanya maka dari itu fal mu'minuna yu'minun, orang-orang yang mukmin itu beriman kepada Allah, yang mana Allah itu adalah Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, wahidun ahadun. La ilaha ghairuhu, tidak ada Tuhan kecuali selain Allah, wala rabba siwahu, dan tidak ada Tuhan lagi selain Allah. Wa yusaddiquna bi jami'il anbiya'i war rasuli wal kutubi al manzilatu minas sama'i ala ibadillahil mursalin wal anbiya la yufarriquna baina ahadin minhum
fayu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din bal jami'an indahum shadiquna baruna rasyiduna muhdiyuna haduna ila sabilil khair. Di sini juga menjelaskan bahwasanya mereka juga membenarkan kepada seluruh nabi. Maksudnya apa? Beriman kepada seluruh nabi, rasul-rasul, kitab-kitab yang diturunkan dari langit kepada rasul-rasul Allah, pada rasul-rasul pilihan Allah. Dan juga mereka juga tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, tidak beriman kepada sebagian lalu kafir kepada sebagian. Bahkan semuanya menurut mereka adalah orang-orang yang benar, soleh, lurus, mendapat petunjuk dan memberikan petunjuk pada jalan kebaikan. Penafsiran tersebut saya ambil dari kitab Tafsir Ibnu Katsir, dari pandangan Ibnu Katsir sendiri. Kemudian dalam perspektif Tafsir At-Tabari dijelaskan bahwasanya ayat ini diriwayatkan dari Abu Ja'far, yakni bidzalika jalla tanauhu saddaqa rasul, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aqarra bima unzila ilaihi. Ja'far berkata yang dimaksud oleh Allah, Rasul itu membenarkan. Rasul itu sinten nggih? Yakni Rasulullah Nabi Muhammad mengakui bahwasanya apa yang diturunkan kepadanya bima uhiya ilaihi min rabbihi minal kitab, yakni yang diwahyukan kepadanya itu adalah Alkitab dari Tuhan atau dari Allah. Wa ma fihi min halalin wa haramin wa wa'din wa wa'idin wa amrin wa nahyin wa ghairu dzalik, yang di dalamnya berisi kandungan berupa penjelasan tentang halal dan haram, janji dan ancaman, perintah-perintah Allah dan segala larangannya, serta berbagai makna lain yang tercakup di dalamnya. Wa dzakara anna Rasulullah liman nuzilat hadhil ayah alaihi qala yuhiqqu lahu haddatsana Basharun qala haddatsana Yazidun qala haddatsana Sa'id an Qatadah qauluhu amana rasul bima unzila ilaihi dzakara lana anna nabiyya liman nuzilat hadhil ayah qala wa yuhiqqu lahu ayyumina. Dan disebutkan bahwasanya Nabi ketika turun ayat ini beliau dawuh atau beliau bersabda bahwasanya dan memang pantas baginya untuk beriman, dan Al-Quran ini memang pantas kita harus beriman kepada Al-Quran ini. Wa qad qila innaha nuzilat ba'da qawlihi in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah ila akhirih. Ayat ini juga ada yang berpendapat bahwasanya ayat ini itu turun setelah ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan jika kamu menampakkan apa yang ada dalam dirimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan menghisap kamu karenanya. Maka Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Allah kehendaki juga, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari pernyataan tersebut niku muncul atau pendapat bahwasanya ayat amanah Rasul ini turun setelah ayat ini tuh ba'du niki, dengan alasan karena li'annal mu'minina bi rasulillahi min ashabihi syaqun alaihi ma tu'atuhumullahu bihi min hisabatihim ala ma akhaftuhu nufusihim. Karena apa? Karena orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat Nabi niku merasa keberatan terhadap ancaman Allah tentang hisab atas apa yang tersembunyi dalam diri mereka. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu merasa keberatan atas adab yang disiapkan Allah, karena ayat ini kan menjelaskan bahwasanya Allah akan mengadab siapa saja, dan jika kamu menampakkan apa yang ada dalam dirimu atau menyembunyikan, maka Allah akan memberikan balasannya. Dan para sahabat itu merasa keberatan atas adab yang akan diberikan kepada Allah, kepada mereka yang menyembunyikan apa yang ada dalam diri mereka. Kemudian turunlah ayat ini. Fasyaqu dzalika ilan nabiyyi faqala lahum Rasulullah la'allakum taquluna sami'na wa asayna kama qalat banu Israil faqalu bal qalu naqulu sami'na wa ata'na.
Jadi setelah mereka merasa berat, kemudian mereka mengadu kepada Rasul, ya Rasul, kita keberatan atas adab Allah tadi. Kemudian Rasul berkata kepada mereka, dawuh kepada para sahabat, apakah kalian juga akan mengatakan seperti Bani Israel yang mengatakan bahwasanya sami'na wa asyina, kami mendengar, kami sudah mendengar Allah mengatakan adab tersebut, tapi mereka malah mendurhakai atau wa asyina, mereka akan mendurhakai. Apakah kalian akan berkata seperti itu, wahai sahabatku? Kemudian mereka bahkan berkata, fakultu sami'na wa ata'na, kami sudah mendengarnya dan kami akan mentaati Allah. Fa'anzalallahu lidzalika min qaulin nabi wa qauluhu ashabi amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Maka Allah menurunkan ayat ini yang berkaitan dengan ucapan Nabi dan para sahabatnya, yaitu Rasul telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dari Allah berupa Al-Quran tadi, dan demikian pula orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitab Allah, juga rasul-rasul Allah. Yaqulu wa saddaqal mu'minuna aidan ma'a nabiyihim billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi al-ataini wa qad dzakarna qaili dzalika. Maksudnya adalah orang-orang yang beriman itu juga membenarkan bersama Nabi kepada Allah, bahwasanya mereka juga beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hingga akhir dua ayat tersebut. Dan sungguh telah kami sebutkan sebelumnya orang-orang yang berpendapat demikian. Hal itu dari beberapa penafsiran yang saya ambil dari pendapat Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir. Selanjutnya, makna stilistika dalam ayat ini yakni pada lafaz al-mu'minun. Jadi di sini saya mengangkat i'jaz, yang mana i'jaz ini adalah merupakan salah satu metode stilistika yang berfungsi untuk meringkas suatu ucapan. I'jaz sendiri terbagi menjadi dua, yaitu qasr dan hadzf. Yang qasr yang mana i'jaz niku kata-katanya pendek, namun yang dimaksud adalah kata-kata yang lebih panjang. Kemudian kalau yang i'jaz hadzf adalah sebuah kata-kata yang kata-katanya ada yang dipotong, tapi yang disampaikan adalah banyak. I'jaz yang dimaksud dalam ayat ini niku kula mengambil dari lafaz al-mu'minun. Dalam lafaz tersebut niku diringkas dari pengertian bahwa orang-orang yang beriman itu bukan hanya beriman kepada Allah. Jadi yang dimaksud al-mu'minun bukan hanya al-mu'minun saja, al-mu'minun kepada apa mboten. Tapi yang dimaksud di sini adalah al-mu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tapi di sini billahi wa malaikatihi wa rusulihi niku dibuang karena adanya i'jaz tadi. Maka penjelasan makna lafaz al-mu'minun niku terdapat pada kalimat setelahnya, yaitu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Jadi di sini terkandung makna i'jaz hadzf. Sampun mungkin sampai sini materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.